Kak Nilu. Apa kabar hari ini? Kak Nilu berharap kalian semua sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita masih tetap menjalankan ibadah secara online, tetapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita persiapkan dulu Alkitab dan juga uang persembahan. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ini, kita akan menyanyikan himne berkat PA. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Di Pintumu. Berdoa meminta pimpinan Roh Kudus untuk ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kak Nilu akan pimpin dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan, di mana kami boleh berkumpul pada pagi hari ini untuk memuji muliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga kami sebagai anak Tuhan boleh dapat mengerti dengan mudah maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami pagi hari ini. Kami naikkannya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik masih tetap semangat tidak? Kita akan memuji Tuhan lagi dengan menaikkan lagu pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit.
akan membuka Alkitab kita akan membuka Mazmur pasal yang ke-100 ayat 1 sampai dengan 5. Kami dulu akan membacakannya. Pujilah Allah dalam baiknya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, mari kita siapkan hati kita, dan kita akan menyambut firman Tuhan dengan kita menaikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Elsie. Di hari Minggu ini, kakak yang akan buat cerita. Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, karuniakan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman yang akan kami baca dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik pasti sudah menyiapkan Alkitabnya ya. Sekarang mari kita buka dari Ulangan 4 ayat 1 sampai 13. Ulangan 4 ayat 1 sampai 13 yang berbunyi demikian. Musa menasehati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata,
Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb. Waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusat langit, dan gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 lau batu. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik pernah dengar cerita tentang Musa? Di dalam konteks firman Tuhan di Ulangan 4 ayat 1-13, kita diajarkan mengenal nasihat Musa kepada generasi baru umat Israel sebelum mereka memasuki negeri Kanaan. Nasihatnya itu adalah Musa mengingatkan para generasi muda Israel untuk selalu hidup dan berpegang pada hukum-hukum Tuhan Allah. Hidup dalam ketaatan dengan melakukan firman Tuhan, maka mereka akan berhasil. Pasti adik-adik pernah dengar kan? Andalkanlah Tuhan yang utama di dalam kehidupanmu. Dan itu yang Musa ajarkan, dan Musa berikan nasihat kepada generasi muda Israel. Seperti itu adik-adik. Dan untuk di dalam kehidupan kita sehari-hari, kakak akan ceritakan lagi di slide berikutnya. Sekarang kita bahas mentaati setiap aturan yang berlaku. Yang pertama adalah contoh di masyarakat. Ada sebuah gambar tong sampah, lalu anak-anak membuang sampah pada tempatnya. Contohnya adalah itu adik-adik. Kenapa kita harus buang sampah pada tempatnya? Karena ketika adik-adik buang sampah secara sembarangan, lingkungan sekitar kita akan menjadi kotor dan bau. Dan itu tidak baik untuk kesehatan adik-adik. Bisa juga contohnya adalah jangan membunyikan radio atau TV keras-keras pada malam hari. Kenapa? Karena itu dapat mengganggu ketenangan istirahat tetangga adik-adik. Itu kan ribut jadinya. Sedangkan untuk contoh di sekolah, yang pertama adalah adik-adik datanglah tepat waktu. Ketika masuk ke jam 7, datanglah sebelum jam 7. Dengan begitu adik-adik dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti pelajaran. Kalau adik-adik datangnya terlambat, ngos-ngosan, malah fokus adik-adik untuk mengikuti pelajaran itu kan menjadi berkurang dan menjadi terganggu. Yang kedua adalah ketika saat adik-adik mengikuti pelajaran, tertiblah adik-adik, jangan malah mengobrol. Perhatikanlah guru kalian yang sedang menjelaskan pelajaran tersebut. Dan ketika kalau ada yang adik-adik tidak tahu, adik-adik bisa mengajukan pertanyaan. Nah, kalau di rumah contohnya apa nih? Untuk aturan yang kita mesti taati. Yang pertama itu adalah merapikan tempat tidur. Kakak yakin adik-adik pasti sudah mulai belajar untuk merapikan tempat tidur sendiri ya. Yang kedua adalah merapikan mainan ketika kalian selesai bermain. Jangan malah diberantakin. Jadi adik-adik harus belajar untuk bertanggung jawab dengan merapikannya.
Yang ketiga adalah saat mau ke sekolah. Adik-adik bisa berpamitan dulu kepada orang tua. Ma, Pa, aku ke sekolah dulu ya. Atau kalau sekolahnya masih online, Ma, Pa, aku sekolah online dulu ya. Nah, dengan begitu, ketika kita bisa mentaati setiap aturan dan peraturan yang berlaku, adik-adik, dengan begitu kita setia pegang janji Tuhan. Kakak yakin pasti adik-adik bisa. Semangat ya adik-adik. Mari adik-adik, kita mentaati setiap aturan yang berlaku, baik itu di rumah, di sekolah, di masyarakat. Dan yang terpenting saat ini adalah jangan lupa untuk mentaati gerakan 5M di tengah kondisi pandemi seperti ini adik-adik. 5M itu apa sih? Yang pertama adalah memakai masker, kedua mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, atau adik-adik juga bisa pakai hand sanitizer ketika adik-adik sedang berada di luar rumah, tidak ada keran atau airnya ya. Yang ketiga menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Serta yang kelima adalah membatasi mobilitas dan interaksi. Jangan lupa ya adik-adik, dilakukan. Halo adik-adik, untuk aktivitas minggu ini bagi kelas TK, ada sebuah gambar masker. Kalian print, lalu kalian warnain ya adik-adik ya. Jadi biar adik-adik selalu ingat bahwa ketika adik-adik keluar rumah, kemanapun adik-adik pergi, jangan lupa untuk tetap memakai masker. Kalau sudah selesai aktivitasnya, jangan lupa untuk dikirimkan ke grup WA Forum Komunikasi Orang Tua ya. Kakak tunggu, selamat mengerjakan. Bagi adik-adik kelas tanggung dan kelas kecil, aktivitasnya juga sama, yaitu adalah mewarnai. Tapi berbeda gambarnya dengan adik-adik kelas TK. Gambar untuk adik-adik kelas kecil dan kelas tanggung adalah ada 2 orang anak yang saling memakai masker untuk melindungi dari penyakit yang ada di sekitar. Dan tak lupa kakak ingatkan juga untuk gerakan 5M salah satunya adalah memakai masker. Jangan lupa untuk memakai masker ketika adik-adik sedang berada di luar rumah atau sedang pergi kemanapun. Ditunggu aktivitasnya ya adik-adik. Jangan lupa dikirimkan ke grup forum komunikasi orang tua. Atau adik-adik kalau mau ngetik langsung di Instagram PA Samaria Tangerang bisa juga. Selamat mengerjakan, kakak tunggu ya. Ya Tuhan, kami mohon supaya gereja yang kami pijak ini beserta gereja lain dapat turut ditambahkan jiwa-jiwa baru yang bisa beribadah bersama kami. Kami mohon agar pelayanan-Mu dan semua jemaat-Mu senantiasa Kau beri kekuatan untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk Tuhan Yesus, berkatilah pemimpin bangsa dan negara kami dalam usahanya untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19, agar kami sebagai penerus bangsa dapat membangun negara ini menjadi negara maju dalam pendidikan, teknologi, terlebih lagi menjadi bangsa yang selalu memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah doa kami yang selanjutnya. Tuhan Yesus yang baik, kali ini kami akan berdoa untuk teman-teman dan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan berkenan untuk memberi kesembuhan dan berkati obat-obatan yang mereka minum. Berkati juga teman dan saudara kami yang terpapar COVID-19. Semoga mereka juga diberi kesembuhan dan bisa kembali beraktivitas. Tuhan, inilah doa kami, dengarkanlah doa kami yang selanjutnya.
Yesus berkatilah orang tua kami yang beri kesehatan dan rezeki. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami yang selanjutnya ya. Inilah serangkaian dari doa adik-adik kami ya Tuhan, dan terima kasih atas firman yang boleh kami dengar di hari ini yang mengingatkan lewat Musa yang selalu mengingatkan umatnya untuk hidup taat kepada Allah. Kiranya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kami dapat selalu mentaati setiap aturan yang berlaku, baik di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Dan tentunya tetap mentaati gerakan 5M di tengah kondisi pandemi seperti ini. Tuhan, Kau juga berkati kami beserta keluarga kami serta para kakak layan dengan kesehatan yang baik, daya tahan tubuh yang baik dalam menjalani setiap aktivitas yang kami lakukan. Dan kiranya melalui vitamin ataupun madu yang kami minum itu dapat membantu daya tahan tubuh kami ya Tuhan. Dalam sekolah kami, dalam pekerjaan kami, Engkau berkati Tuhan Yesus dengan karunia Roh Kudus-Mu, roh hikmat marifat, roh kecerdasan, kepandaian, kepintaran, otak yang brilian, hikmat akal budi ya Tuhan, serta hikmat cepat tanggap, sehingga kami dapat mengerjakan semua tugas dan tanggung jawab kami dengan baik dan sesuai dengan deadline-nya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita siapkan uang persembahan kita. Jangan lupa adik-adik untuk memasukkan uang persembahannya kepada tempat yang sudah disediakan, dan jangan lupa juga untuk memberikan persembahan tersebut dikumpulkan ke gereja baik bersama dengan persembahan orang tua. Nah, kita akan mengiringi persembahan ini dengan menaikkan lagu pujian persembahan kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini kami sudah dapat mengumpulkan dari sebagian berkat Tuhan. Biarlah berkat ini Tuhan boleh berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Berkati setiap orang tua dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya. Tuhan terus memberkati mereka sehingga mereka juga senantiasa boleh mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami pada pagi hari ini. Kami naikkan persembahan ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan menaikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa yang di dalam surga, ku berterima kasih. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa untuk menutup ibadah online kita hari ini. Dan sampai berjumpa lagi di ibadah online minggu depan ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan-Mu ya Bapa di dalam ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Engkau berkati kegiatan kami bersama keluarga kami ya Tuhan. Walaupun masih dalam suasana pandemi, kiranya kami dapat menikmati kegiatan kami dengan keluarga dengan enjoy, juga dengan kesehatan yang baik. Engkau berkati kegiatan sekolah kami besok harinya Tuhan, karena Roh Kudus-Mu, roh hikmat marifat, roh kepandian kepintaran, otak yang berlian ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.